Ya Nabina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. At-tahirin al-mujahidin, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menuju majlis yang mulia ini,
bersama-sama untuk belajar perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ulama katakan apabila Allah Subhanahu wa taala sayang cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala gunakan, sibukan dalam perkara-perkara agama. Kemudian salawat salam semoga tercurah dan terlimpah terpapar kepada baginda Rasulullah SAW atas keluarga, sahabat, serta orang-orang yang setia ikut jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Ini sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyamakan kita belajar ilmu agama ini, diantaranya perlu kita ketahui fadilah-fadilah daripada kelebihan-kelebihan orang yang belajar ilmu agama. Dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu an, kata beliau, hudurul majlis ilmi khairun min alfi rakaatin. Hadirnya seseorang di majlis ilmu, maka dia lebih khair, lebih baik daripada sembahyang sholat 1000 rakaat. Nah, jadi kita walaupun sambil mengantuk, berkumpul mengantuk, tapi bagus mendengarkan. Kalau dibuka telinga, buka mata, buka hati. Bila kita belajar di manakah, mendengar di manakah. Bila kita menunduk sudah, nah itu tajam tuh mata kita. Bila tajam mata, nah kadang mendengar lagi telinga kita nih. Jadi diangkat amun inyan yang melihat ibu binian, kalau itu makan. Amunnya belajar agama ini diangkat. Nah. Kemudian banyak kelebihan-kelebihan lainnya, bahwasanya binatang-binatang yang ada di laut, yang ada di udara, yang di permukaan bumi ini memohonkan ampun kepada orang yang talibul ilm. Bahkan kita mengaji ilmu ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita belajar daripada buayan ayat sampai kalian lahat. Nah, kata kita tinakan tidak di akhir dapat dikubur belajar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu agama ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita, ridha kepada kita, sehingga kita nanti akhir kehidupan kita ini mengharapkan kepada Allah. Semoga semua kita di sini dan orang saudara-saudara kita diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Baiklah, akan kita lanjutkan kajian kita setengah bulan yang lewat, 2 pekan yang lewat, masih berkaitan dengan perkara-perkara tayamum, perkara-perkara tentang tayamum. Kalau di kitab ini di sebelah kiri dari bawahnya itu baris yang ke-11 di kolom perawatan keluar, ada betul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keluar dengan kata lupa. Ini masalah masih yang berkaitan dengan tayamum. Dan keluar dengan kata lupa, ia akan yang tersebut itu barang yang jikalau dimasukkan orang akan dia air ke dalam langkahnya, padahal dapat kasih
barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 11 dari bawah di kiri. Terus halaman 121. Halaman 121. Ujung di tepi sebelah kiri ada kurung pelawar 11 baris dari bawah. Dan keluar dengan kata lupa, ia akan yang tersebut itu barang yang jikalau dimasukkan orang akan dia air ke dalam rangkanya, timahnya. Padahal tidak tahu ia akan dia, maka sembahyang ia dengan tayamum adalah wajib atasnya qada. Dan keluar dengan kata lupa, ia akan yang tersebut itu barang yang jikalau dimasukkan orang akan dia air ke dalam rangkanya, padahal tidak tahu ia akan dia, dimasukkan orang ke dalam timah, dalam timahnya. Kada bepada orang mandak apa banyu air ke dalam timah tadi. Nah orang kada tahu bertayamumnya. Dan tayamumnya maka tiadalah wajib pada atasnya. Artinya tayamum tadi boleh saja tayamum tadi dengan tidak dikodat sembahyangnya. Amunnya tahu di dalam ada banyu, baik bapak dengan air. Ini jika tidak tahu. Dan keluar dengan kata lupa, ia akan yang tersebut itu barang yang jika dimasukkan orang akan dia air ke dalam rangkanya, padahal timah kata. Padahal tidak tahu akan dia, maka sembahyang ia dengan tayamum. Pada tahu dibuat orang banyak ke dalam timah. Pada tahu orang membuat ke dalam timah. Ambilnya tanah, debu tanah, bertayamum. Nah, maka tiadalah wajib atasnya qada. Artinya sah sembahyang sudah pada imam ada. Kemudian dan demikian lagi tiada wajib qada atasnya orang yang sembahyang dengan tayamum serta ada air yang diwarisinya akan dia daripada kerabatnya. Air banyu ada warisan. Mungkin inilah karena mungkin warisan ini mungkin duit itu karapan orang kan banyu. Nah, ada warisan dari kerabatnya, ada yang meninggal. Tetapi dia tidak tahu ia akan dia. Ada tahu anggaran ada warisan banyak daripada kerabatnya, sembahyangnya dengan tayamum tadi. Ada tahu kalau ada tahu, maka tiada wajib dua pada atas orang yang sembahyang dengan tayamum tadi. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas orang yang sembahyang dengan tayamum serta ada air yang diwarisinya akan dia daripada kerabatnya, tetapi tiada tahu akan dia. Pada tahu akan dia akan ada banyu warisan daripada kerabatnya. Sampai dengan tayamum. Ini dibuliti 2 kali, kadang 3 kali. Kalau Rasulullah kadang membuliti sering 3 kali supaya ulun mengerti biar dia paham. Sudah. Dan keluar dengan kata wawan. Wawan itu bahasa Datuk Noah, tercicir. Apa tercicir itu bahasa kitanya? Sama aja nyolok. Terbulir bahasa Banjar. Nah, dan keluar dengan kata wawan yang tersebut itu di dalam rangkanya barang yang jikalau
wawan rangkanya yang ada di dalamnya tersebut, yang ada di dalamnya tersebut itu di dalam segala rangka orang lain, maka sembahyang ia dengan tayamum. Kemudian maka didapatinya akan dirangkanya itu ia adalah wajib atasnya mengulangi sembahyang dengan syarat jika bersungguh-sungguh ia pada mencari dia karena tiada air sertanya pada ketika tayamum. Dan keluar dengan kata wawan tercicir yang tersebut itu di dalam rangkanya barang yang dikalau wawan rangkanya ada di dalam yang tersebut itu di dalam segala rangka bagi orang lain, maka sembahyang ia dengan tayamum. Kemudian maka didapatinya akan rangkanya itu dia adalah wajib atasnya mengulangi sembahyangnya dengan syarat jika bersungguh-sungguh pada mencari dia karena tiada air sertanya pada ketika tayamum. Mungkin pada ketika berhubungan sama-sama membawa khimah. Cuma kada tahu orang ini membuat banyu ke dalam khimahnya tadi. Keluar dengan kata wawan yang tersebut itu dalam rangkanya barang yang dikalau wawan rangkanya ada di dalam yang tersebut itu di dalam segala rangka bagi orang yang lain, maka sembahyangnya dengan tayamum. Mungkin banyak khimah bertayamumnya. Setelah sembahyang didapatinya akan rangkanya itu tiadalah wajib atas yang mengulangi sembahyang dengan syarat jika bersungguh-sungguh ia mencari dia karena tiada air sertanya pada ketika tayamum. Di dalam khimahnya tadi ada banyu, habis kada bertahun khimah ambutnya kada bertahun padahal ada banyu di dalam. Habis itu bertayamum seseorang tadi. Setelah bertayamum, habis sembahyang, didapatinya khimahnya tadi. Maka inya tadi kada wajib juga mengulangi sembahyangnya. Tidak wajib, tiadalah wajib atasnya mengulangi sembahyangnya dengan syarat ia bersungguh-sungguh pada mencarinya dari mencari khimahnya. Karena apa? Karena air sertanya pada ketika tayamum. Karena tiada air sertanya pada ketika tayamum. Karena ada air pada ketika tayamum. Sudah. Kemudian sebab yang kedua, ini jauh atapnya di sebelah. Bermula segala sebab lemah itu ada 3 perkara. Yang pertama kemarin ketiadaan air. Ini yang kedua. Sebab yang kedua, ini atapnya jauh. Ini 3 macam kemarin. Sebab yang pertama adalah lemah ia 3 sebab. Yang pertama ketiadaan air. Boleh bertayamum. Ada sebab yang kedua, daripada segala sebab lemah itu bahwa berkehendak ia kepada air karena dahaganya haus. Sebab yang kedua daripada segala sebab lemah itu bahwa berkehendak ia kepada air karena dahaga dirinya atau dahaga haiwannya yang muhtaram, yang dihormati, kambing kah, atau ayam kah, sapi kah. Ini hayawan inilah kemarin ada 2 macam, ada hayawan natif ya kita manusia nih, keluarganya kah, atau juga anjing, tapi anjing ini yang bisa difungsikan, dimanfaatkan.
menjaga apakah menjaga kebun kah anjing ini, menjaga hal-hal yang mungkin akan merusak, ada orang yang mencuri. Nah, itu termasuk juga yang muhtaram. Sebab yang kedua, pada segala sebab lemah itu bahwa berkehendak ia kepada air karena dahaga dirinya atau dahaga haywan yang muhtaram, dan dikalau pada masa yang lagi akan datang sekalipun. Artinya banyu itu mungkin seminggu tetap pakai lagi. Nah, itu yang lagi akan datang pakainya banyu tuh. Bahwasanya roh tiada ganti baginya, maka dikerjakan ikhtiar baginya karena memelihara akan segala pekerjaan yang lagi akan datang. Tetapi dan jikalau pada masa yang lagi akan datang sekalipun, bahwasanya roh tiada ganti baginya, maka dikerjakan ikhtiar itu kehati-hatian baginya karena memelihara akan segala pekerjaan yang lagi akan datang, karena memelihara pekerjaan yang lagi akan datang. Artinya angka dua ini amun inya ada binatang yang dihormati parlo kepada air, kehausan atau keluarganya, nah itu boleh kita bertayamum. Sekalipun banyak itu seminggu lagi pacaran kita pakai juga, tetap kita boleh aja sah bertayamum. Yang kedua, karena kalau kada diberi, kalau kada diminumi itu mungkin akan mengakibatkan kematian. Nah, karena kata beliau, roh itu tiada ganti baginya. Roh ini kalau sudah meninggal kita kada lagi memulih. Nah, itulah kita dibolehkan bertayamum. Tetapi jika berkehendak kepada yang mempunyai air kepadanya karena dirinya atau karena iamnya, karena ialni, karena keluarganya, pada masa yang lagi akan datang, dan ada di sana orang yang berkehendak kepadanya pada masa sekarang, wajiblah atasnya memberikan dia baginya karena tahqiq, karena nyata hajatnya baginya. Tetapi jika berkehendak yang mempunyai air kepadanya karena dirinya atau karena ialnya, keluarganya, pada masa yang lagi akan datang, air itu hajatakannya kaina kalau seminggu lagi. Dan di sana, tetapi di sana ada orang yang berkehendak kepadanya pada masa sekarang, parlo orang pun banyak, parlo orang tuh air, nang ini bahajat benar. Kalau inya kada diberi makan, kada dikasih minum, maka dia akan mati. Maka wajiblah atasnya memberikan dia baginya karena tahqiq hajatnya baginya. Jadi ada banyak, cuma banyak itu bisa dipakai seorangnya bisa seminggu hari, tetapi ada orang bahajat. Kalau kada dikasih air orang tadi, maka mungkin akan meninggal atau mungkin akan sakit dan sebagainya. Maka wajib memberikan kepada orang yang berhajat sekarang, karena nyata baginya berhajat kepada itu air. Ada banyak lah, cuma ini bisa seminggu lagi nggak awam makai itu. Ternyata ada orang yang berhajat sekarang, artinya pada hari itu orang berhajat banget kepada banyak tadi. Nah, maka wajib memberikan kepada orang yang berhajat pada waktu sekarang, karena nyata berhajatnya pada ketika itu. Baca
Ada beberapa rupa di sini, ada beberapa. Yang pertama wajib. Nah, itu sambungan tadi juga. Wajib. Tetapi jika berkehendak yang mempunyai air kepada air karena untuk dirinya atau karena untuk ialnya, tanggungannya, atau keluarga atau tanggungannya pada masa yang lagi akan datang, namun ada di sana orang yang lain yang berkehendak kepada air tersebut pada masa sekarang, wajiblah atasnya kepada orang yang punya air tadi tersebut memberikan dia air tersebut baginya kepada orang itu. Di sini agak jelas, dijelaskan oleh beliau satu persatu tadi. Satu wajib. Tetapi jika berkehendak yang punya air kepada air karena untuk dirinya atau karena untuk ialnya, tanggungannya pada masa yang lagi akan datang, namun ada di sana orang lain yang berkehendak kepada air tersebut pada masa sekarang, wajiblah atasnya kepada orang yang punya air tersebut memberikan air tersebut baginya kepada orang itu. Jadi wajib memberikan. Karena di sini tahakkuk, artinya nyata hajatnya baginya kepada air itu sangat. Nah, kepada air saat sekarang. Jadi di sini bukan tahakkuk sini. Di versi beliau tahakkuk bukan tahqiq, tahakkuk. Artinya nyata hajatnya baginya kepada air itu saat sekarang. Nah, adapun yang kedua, ini penjelasan boleh bahkan sunat. Nah, dan harus boleh bagi orang yang dahaga yang ada baginya air, bahwa memberikan airnya bagi orang lain yang dahaga, tetapi sunat baginya yang demikian itu jika sabar ia atas dahaganya. Nah, boleh, nah, bahkan sunat. Harus bagi orang yang dahaga yang ada baginya air, bahwa memberikan airnya bagi orang yang lain yang dahaga. Nah, kita haus juga, tapi kita boleh bahkan sunat memberikan air kepada orang tersebut. Orang dahaga juga kehausan juga. Nah, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, tidak boleh. Garis miring di sini haram. Tiadalah harus bagi orang yang berkehendak kepada air akan taharah, dan tiada boleh bagi orang yang berkehendak kepada air akan taharah untuk memberikan airnya bagi orang lain yang berkehendak kepada air akan taharah. Inya perlu juga banyak. Ada dua orang hendak bertaharah, hendak berwudu, jangan diberikan. Kita dahulu nambah wudu, hak kita dulu, hak diri dulu kita tunaikan. Dan tidak boleh bagi orang yang berkehendak kepada air akan taharah memberikan airnya bagi orang yang lain yang berkehendak kepada air akan taharah. Kita perlu air juga, orang perlu juga air. Nah, kita dahulu tidak boleh memberikan. Dan jika ada hadasnya itu terlebih besar sekalipun orang tadi hadas besar tetap tidak berdahulu. Kita untuk berwudu. Karena bahwasanya yang pertama itu hak bagi dirinya, yang kedua hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita berwudu, hak kepada Allah Taala kita apa? Untuk kita sholat. Dan jika ada hadas besar sekalipun, terlebih besar sekalipun, karena bahwasannya yang pertama itu hak bagi dirinya, dan yang kedua
adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahdan ini bahasa Arabnya di sini tafsirnya intibahan, artinya perhatian. Cukup baiklah. Ini berkaitan dengan perkara-perkara masih dengan perkara tayamum. Masih berapa lambar lagi dan banyak banget lagi mah. Lanjut pengajian kita akan kitab Tuhfatul Ragibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu yang punya kitabnya halaman 6. Semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkara-perkara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, takwa ini memerlukan beberapa faktor yang harus kita isi agar kita ini bisa mencapai tingkat takwa. Pertama ilmu, yang kedua diamalkan, yang ketiga ikhlas, yang keempat istiqomah. Di antaranya untuk mencapai takwa ini kita punya ilmu agama, diamalkan, kemudian kita ikhlas. Dan yang keempat adalah istiqomah dalam amal-amal agama. Jadi ikhlas ini ada rohnya amal kita. Yang di langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, ini diseleksi juga. Langkah pertama kalau kita ada punya karena dunia, beramal sudah lemparkan. Lulus yang pertama kita, yang kedua, oh hendak dipuji orang, ingin dipuji, lemparkan lagi. Nah ketiga, riya pulang ada di atas. Kadang karena dunia, kadang karena dipuji, karena minta lihat. Ya pulang Pak. Kena ada pulang. Oh pas tiga sudah, kena sumah pulang. Kita nak minta dengar suara baik. Diterima ada langsung dimakan. Sampai ke 7 itu ada diseleksi amal-amal kita. Bila ada sifat-sifat yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal kita pun akan dilimpahkan kepada kita seperti kain yang busuk, seperti kain yang buruk. Di antaranya Allah Subhanahu berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang takwa. Kedua, sabana waktu dalam masalah huda wa tuqa wa bina kepada Allah. Sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini mudah didapatkan takwa. Tapi kadang-kadang kita cuma aplikasi kita ini susah. Takwa itu kadang mutlak nang bahiriah aja, batiniahnya juga. Sama maksiat tuh maksiat. Jahir lepas sudah. Ada kita sifat-sifat yang lihatin yang jalan Allah Ta'ala ini, yang sifat ujub tadi, sifat riya, sifat sum'ah, takabul, syirik. Nah, itu akan mempengaruhi juga nanti kepada amal-amal kita. Bahkan tidak terima amal-amal kita. Ada sifat sombong, kita beramal, atau ujub ini beramal lupa kepada orang yang memberi nikmat amal ini, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang beramal, bangga diri. Nah, untuk dibangga diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia kekuatan beramal. Sama kita datang ke sini, datang ke majlis. Nah, jangan kita harus sadarkan, tetapi Allah yang memberikan kekuatan kepada kita datang ke sini. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang takwa. Dengan takwalah ia akan mendapat ilmu.
ilmu laduni, yaitu ilmu yang tidak dipelajari dari guru. Nah, ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu rahasia. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha wa yu'allimukum." Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah Dia yang mengajari. Takutlah Allah dan Dialah yang akan mengajarimu ilmu rahasia. Jadi man alima bima amila warasallahu ilma malam. Amanah ilmu tambah baik ilmu nang zahir kita atau batin kita diamalkan, ilmu nang kita dapat. Ada hari-hari ini, kadang-kadang kita banyak, kadang-kadang ingatan masuk ke masjid, kita lupa masuk ke WC, kadang-kadang kita kaki nang kanan atau nang kiri, dua bujur sudah, cuma kada sunnah ketinggal, kada bersandar. Jadi ada bilang, ulama katakan ada penyakit itu orang ini sudah tua, sering stroke. Nah, ternyata di dalam itu ada namanya penyakit Amerikanus. Itu bila kita kawisi ada bersandar, itu kada berdampak tepat. Dampaknya mungkin 5 tahun 6 tahun penyakit. Sehingga banyak orang-orang yang di kata Ustaz kami dulu di luar negeri itu orang-orang banyak yang belum sudah hatu-hatu pikun, piot, stroke. Nah, mungkin kita masuk ke dalam di situ kaki kanan sunnah sudah, cuma kada balas kaki. Kadang juga kita kalau di situ kada bentuk kepala. Nah, ini ada, cuma ini kada di hadis, cuma ada ulama katakan itu kalau orang kalau di situ kada bentuk kepala ini itu pembebel, karena katanya diwarisi kenjini oleh setan. Cuma itu kada hadis ulama alam untuk supaya kita semangat dengan amal-amal sunnah dalam kehidupan kita ya. Apalagi kita di bulan Ramadan kita tidak sekedar kita bersalawat, alhamdulillah kita. Kalau luar biasa bagaimana kecintaan kita kepada Nabi ini kita barengi dengan menunjukkan sunnah dalam kehidupan kita. Nah, seharian kita amalkan. Saat kita masuk rumah, keluar rumah, padahal itu amalan 3 aja. Apa pelajaran di 3? Cuma kadang-kadang ada amalkan. Jadi amal dapat ilmu yang belum kita ketahui, amalkan ilmu yang kita ketahui. Masuk rumah, ucapan salam, ucapan salam masuk rumah. Nah, bagus juga dibaca, kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Ada riwayat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilihat oleh Rasulullah di pojok masjid, sedih orangnya. Ditanya kenapa jadi sedih, ujar beliau sahabat ini banyak utang. Maka ringkasnya diberikan amalan pada ketika masuk rumah, ucapanlah, bacalah surat ucapan salam dan surat Ikhlas 3 kali. Cuma begawi juga, bang, bekerja juga. Maka kalau bang ini amal sembahyang kada zaman kada mungkin juga. Artinya orang ini di samping 5 waktu dijaga. Nah, ini jangan ditinggal, maka seharian kita ajari anak-anak kita. Karena kita sambil masuk, sambil membaca Al-Ikhlas. Kalau kita baca Allahumma khairal mauladi wa al-muhadi bismillahirrahmanirrahim wa la ilaha tawakkalna terus lagi. Nah, karena kalau rumah diamalkan pulang bismillah alaihi tawakkaltu Allahumma ala wa qadarna. Apa kata malaikat? Kubita tahu kita. Engkau akan dijaga, engkau akan dipelihara dan akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jarang kita terpalisit naik motor, ada duanya sudah.
Di doa kita, huritahu kita, kamu akan dijaga, kamu akan dipelihara, kamu akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal amalan pelajaran tika, cuma kita kadang-kadang ada tak amalkan. Jadi amalan dapat ilmu yang baru kita ketahui, maka kita amalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa yu'allimukum, takutlah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang mengajarimu ilmu-ilmu rahasia. Diberi Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu-ilmu rahasia. Dengan takwa manusia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya sepaling mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang lebih takwa kepadanya, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulianya seorang di sisi Allah ini bukan karena pangkatnya, karena jabatannya, karena materinya, karena gantengnya, bukan. Tapi karena sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya sepaling mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang lebih takwa kepadanya, kepada Allah. Sebaliknya mengikuti hawa nafsu itu adalah pangkal segala kerugian dan kebinasaan. Guling terlalu ada baiknya, makan terlalu ada baiknya, perjalanan terlalu ada baiknya, banyak omong ada baiknya. Jadi mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini mayuhalibu syar'a, termasuk nafsu. Sesuatu yang menyalahi salah, termasuk nafsu. Nafsu. Makan tuh bagus, sunat makan diperintah Allah Ta'ala sudah. Ini nafsu tuh kalau semua ada baik, ada yang baik. Nafsu kita bagi 7. Ada nafsu amarah. Nah, ini polo ada baik sama sekali. Ada nafsu lawamah. Ini sudah mulai ada baik. Mau aja bapak, apa mau aja artinya mendengar-dengar. Nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Ini punya Rasulullah juga. Minimal kita sampai barang di makam mutmainnah, tenang, awal. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panas, tenang ya juga. Dingin, tenang. Berduit, tenanglah. Ada berduit, kadang berbeda kita. Ini kadang-kadang berduit awal berbeda. Mutmainnah ini ada ujian bisa bersabar. Ada kelebihan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang maknanya artinya sungguh menakjubkan kata Rasulullah orang-orang beriman. Artinya kadang-kadang berpahala yang dalam keseharian kita ini apabila kita bisa menyikapi itu, bisa menyikapi keadaan. Apabila diberi Allah ini ujian, maka dia bersabar. Ujian datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini sudah dijelaskan bahwasanya hidup dunia adalah tempat ujian. Dunia ini tempat kita diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila diuji Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mau bersyukur hari-hari itu ini bila ada syin, shad, bila ada syukur sabar hari-hari. Maka di antara kita meminta afiah, itu makna afiah itu kan ada kalau
mana afiyah Allah min safal afwal afiyah. Nah, itu ada secara, kalau di dunia itu ada 5 afiyah ini. Pertama, diberi Allah ilmu. Kedua, diberi Allah semudah ibadah kepada Allah. Yang ketiga, diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal. Yang keempat, diberi Allah Subhanahu wa taala sifat sabar dan sifat syukur. Sehat wal afiyah. Apa itu afiyah? Nah, itu ulama katakan itu ada di dunia ada 5, di akhirat ada 5 afiyah. Jadi kita kalau diberi Allah ini syukur awan sabar, ini alhamdulillah. Kita bisa bersyukur pun itu datang daripada Allah, bisa bersabar pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyikapi keadaan yang diberi Allah hari-hari. Kalau pun ujian iman ini kan kada waktu. Rukun Islam itu ada berapa? Itu ada 5. Kalau syahadat, sholat, apalagi puasa, zakat, naik haji. Nah kalau sembahyangnya ada waktu-waktunya. Waktu zuhur, asar, jam berapa ada sudah. Inna sholata ala minat kitabah mau putar, jangan mau kita sembahyang jam 3 jam 4 kan zuhur, jangan. Ini mau putar. Ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata ala minina kitabah mau putar, bukan mau kita, atau jangan mau kita. Maunya Allah, tak maunya Nabi bagaimana? Kemudian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Hilang ilahnya. Ujian syukur sabar hari-hari lah. Sungguh menakjubkan kata Nabi orang-orang beriman kepada Allah. Apabila diberi Allah Subhanahu wa taala ujian dia bisa bersabar. Diberi Allah Subhanahu wa taala ujian dia bisa bersyukur. Panas kah, hujan kah, terima aja. Jangan sampai kita nih hanya berjamur bani, hujan pulang hari aja. Nah, hanya antar pakaian hujan pulang. Jadi hujan kata Rasulullah, Innallaha yaqdamu ma yasubudha. Allah benci sekali kepada orang yang menjelang masa. Artinya kalau kita Allah punya masa ini karena hujan karena panas kan. Cuma kita lihat yang membuat hujan siapa? Allah bertambah iman. Nah tadilah kembali rukun Islam tadi ada 5, sholat ada waktunya, puasa ada bulannya, haji ada bulannya, zakat bila sampai waktu nisab atau haulnya. Tapi iman syahadat iman ini harus 24 jam mungkin ada bagaimana ada ujian iman kehidupan kita, ada Allah. Jadi ada waktu syahadat ini. Bagaimana setiap waktu keadaan kita ini ada la ilaha illallah Muhammadur, ada syahadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kasih ini apa syahadat kita? Kasih ini. Allah mengajarkan kita kasih ini. Muhammad Rasulullahnya mulai di rumah dari kendaraan kita baca doanya. Masuk ke kamar tempatkan baik-baik, kanan kanan ada Muhammad Rasulullah. Duduk di majlis. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala kita supaya kita duduk bergerak berdiam. Sunnah nabinya Muhammad Rasulullahnya dengarkan dengan baik. Jadi 24 jam ini bagaimana ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita selama 24 jam ini ada ketaalukan kita kepada Allah Subhanahu. Amun guring ya. Nah, guring bagaimana kita guring jadi ibadah ikut cara Nabi. Amun gawa guring itu baru sembahyang tobat sebelum apa atau sebelum tobat habis tahajud ke sebelum tobat itu. Bangun tobat tahajud ada berwitir istighfar subuh ada malam kawannya aja malah kawannya minimal waktu sahur minimal kita jam 4 juga bisa bangun sudah, karena setiap malam kita memanggil kita dengan 4 panggilan ya.
mulai jam 10 sampai jam 12 kena. Ya qaumal abidin qumu wasallu. Wahai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bangun bangkitlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulai jam 12 sampai jam 2 karena dipanggil pulang kita. Makanan undangan gitu. Dia Guru Muhammad kan di mana ada dapat kitab situ cuma ulun catat. Di mana? Guru Muhammad di Banjar kan. Nah, mulai jam 12 sampai jam itu dipanggilnya kita, ya qauman qanitin qumu wasallu. Wahai orang yang menuntut kunut, menuntut ketawaduan kepada Allah, bangun bangkitlah beri kepada Allah Subhanahu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulai jam 2 sampai jam 4, ya qaumal mustaghfirin qumu wasallu. Orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bangun, bangkitlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amun bangun di jam 4 lewat sudah jam 4 lewat. Dipanggil malaikat kita, ya qaumal wafidin. Kurang melalai kita sudah, ya Allah dipanggil kita. Tapi untuk mengantisipasi itu supaya jangan dipanggil orang lalai, banyak diantaranya. Diantaranya kita sebelum kita tidur atau habis maghrib kita baca 10 ayat daripada Al-Quran. Kalau bagi Yasin, alhamdulillah sudah. Atau karena kita bisa sembahyang 2-4 rakaat, akan dipanggil orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam kalau kita bisa bangun jam 4 sempat kita tahajud lagi istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bersama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian ini kadang mutlak, nang kita sakit aja, nang sehat pun diuji. Apa dalam suatu barangsa? Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum. Mauja Allah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik amalannya? Bukan siapa yang banyak amalan di sana, tidak. Kita beramal sedikit tapi kita ikhlas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma khafa ala ummati itba'ul hawa wa tul amali, fa amma itba'ul hawa fa yasuddu anil haqqi wa amma tul amali fa yusil akhirata ta'udati." Isuk bil iman bisyabil iman. Bahwasanya paling aku takuti, barang yang aku takuti atas umatku kata Nabi ialah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Maka ada pun mengikuti hawa nafsu maka akan menutupi kebenaran, dan panjang angan itu adalah melupakan akan negeri akhirat. Jadi kita mengikuti hawa nafsu untuk menutupi kebenaran, panjang angan itu akan merupakan akan kampung hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hari-hari ini kalau perlu ingat perkara kematian. Perkara kematian. Intinya kita ingat perkara kematian, kata Nabi akan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kita ini 3 karamat, 3 kelebihan. Man aksara dzikral maut akramallahu bi salati karamatin. Siapa yang ingat akan kematian akan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala 3 kelebihan. Pertama, takjil taubahnya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu banyak kita kalau kita sudah mau berangkat, contoh kita mau berangkat ke Samarinda aja, kita mau berangkat pagi, berangkat siap-siap sudah. Maka orang-orang kemudian diberi Allah 3 kelebihan, takjil taubah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nasyatul ibadah, ada kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita mau mati, mati besok
Jangan kita mati malam bisa seminggu lah aku hidup. Nah, jangan. Nah, kemudian yang ketiga diberi Allah Subhanahu wa taala adalah di ar-ridha bil khafi. Menerima apa keputusan Allah yang Allah beri padanya. Baik rezeki atau keadaan diberi, maka dia ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ini mayat kematian itu buat Aisyah, mayat kematian aja kita ini 25 kali sehari. Riwayat lain kita membaca Allahumma barik fil maut 25 kali. Mati pada hari itu diberi Allah pahala besar kepada kita. Nah, jadi lewat kita ingat kematian, lewat yang kedua kita membaca doa Allahumma barik fil maut wa fi ma ba'du 25 kali satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala matikan pada hari itu, maka diberi dia pahala. Bukan tapi diberi pahala orang mati sehari. Ini sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, sehingga semakin sehari kita ini bagaimana kita ini semakin dekat kepada Allah, semakin dekat cinta kepada Rasulullah SAW. Karena kita ini orang-orang telah mendidik kita, ibu kita, mama kita sebelum itu baru kita lihat ini guru guru di Ramadan di Gontor dalam tanah kita pandang kitabnya terlihat itu setiap malam Jumat malam Kamis itu 70 kali itu terlihat di pertelasi rumah-rumah kita. Coba kita akan mendengar apa tadi rumah kita, ya akhali wa ya qaribi wa ya man sakana buyutana wa la bisus ya bana wa tasamu amana wa tazkurana. Wahai keluargaku, handai teladanku, wahai orang-orang memakai daripada pakaianku, bagi-bagi daripada warisanku, ingat doa kawan aku. Ya, kita bisa malam buat baca Yasin, dihadiahkan, baca Fatihah atau bersedekah, kita hadiahkan. Jangan menghadang bahaul hanya besar mengirimi kawitan hari-hari bisa kita bersedekah hari Jumat. Ya Allah, selain pahala sedekah anak udah mau sampai amunnya kada yakin mati ke dulu ya. Insya Allah sampai lagi. Jadi jangan menghadang bahaul hanya menghadang bahaul itu lupa hanya kita banyak sedekah jangan malam kita malam Jumat. Kasihan orang tua kita berharga. Kami juga habis sudah orang tua mengalami itu lagi ambilan itu orang itu lagi amal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa qina wa zidna ilma wa qina bihi wa 'alimna ta'wila wa rizqna fa'al istiqamah innaka rasul karim. Atina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa aqrib taqwa bil afiyah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ta'ala qur'an al-karim wa ja'alna lahu amin wa mustaqim. Allahumma hdina wa hdina ila ta'ala sallallahu alaihi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamu alaikum.